Tuan Lee Dongjae baru saja tiba di Bandara Gimpo. Ia merasa tidak enak badan. Kemudian ia mendatangi pusat medis di bandara. Ia terus batuk-batuk dan badannya pun demam. Di tengah-tengah pemeriksaan, ia izin untuk ke toilet. Namun tak lama kemudian, pria itu ditemukan dalam keadaan meninggal di dalam toilet. Jasad pria itu dibawa ke NFS. Ketika Dr. Baek dan Nona Han So-yeon bersiap melakukan otopsi, telepon di ruangan otopsi berbunyi. Telepon itu dari Direktur Park. Ia memberitahu menurut catatan imigrasi kalau korban baru saja melakukan perjalanan dari Qatar dan hanya singgah di Jepang. Ada kemungkinan korban terkena MERS. Han So-yeon terlihat ketakutan setelah menerima telepon dari Direktur Park, meletakkan kameranya dan meninggalkan ruangan otopsi. Eun-sol yang tidak tahu apa-apa masuk ke dalam ruangan otopsi sambil membawa surat perintah otopsi. Namun ketika ia ingin keluar, pintu ruangan otopsi langsung tertutup. Direktur Park memberitahu kalau tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari ruangan otopsi karena kemungkinan mayat terkena MERS. Sampai pusat pengendali penyakit memberi instruksi, Dr. Baek dan Eun-sol akan dikarantina di ruang otopsi. Sebab ketika berada di Qatar, Tuan Lee mendatangi rumah sakit yang menjadi salah satu pos terdepan untuk MERS. Membutuhkan waktu 5-6 jam untuk mengetahui apakah Tuan Lee berkontak atau tidak dengan pasien MERS ketika berada di rumah sakit Qatar. Eun-sol mulai takut dan khawatir karena harus dikarantina dengan jenazah yang kemungkinan terkena MERS. Dr. Baek mengambil cairan dari hidung korban untuk diperiksa di laboratorium. Jun Seung-ju memberitahu Direktur Park kalau Han So-yeon menghilang dan tidak bisa dihubungi. Di kantor kejaksaan, Cho Min-ho memberitahu kepala jaksa kalau jaksa Eun-sol dikarantina di ruang otopsi bersama jenazah yang kemungkinan terkena MERS. Mendengar hal itu, jaksa Kang Yu yang berada di ruangan yang sama segera bergegas pergi ke NFS. Di ruang otopsi, Dr. Baek bersiap untuk melakukan otopsi jenazah Tuan Lee. Walaupun Direktur Park sudah melarang dan menyarankan melakukan otopsi setelah hasil lab Tuan Lee keluar, namun menurut Dr. Baek, menunggu hasil lab itu terlalu lama. Detektif Che dan Pak Kang juga melarang Dr. Baek untuk melakukan otopsi. Mereka khawatir akan ada darah yang muncrat dan penyakit akan menyebar. Namun Dr. Baek menjelaskan kalau MERS itu adalah penyakit pernafasan. Sejauh ini tidak pernah ada laporan ada penularan melalui darah. Eun-sol pun melarang Dr. Baek untuk melakukan otopsi, namun Dr. Baek kekeh melakukannya. Baginya, ia harus tahu penyebab kematian korban. Bisa bahaya jika kematian korban bukan disebabkan oleh MERS, tapi pembunuhan. Tapi Dr. Baek tidak bisa melakukan otopsi sendiri. Ia butuh bantuan Eun-sol untuk memotret. Mendengar hal itu, Eun-sol pun setuju untuk membantu Dr. Baek. Namun, baru beberapa menit otopsi dimulai, Eun-sol yang baru pertama kali melihat pembedahan mayat secara dekat merasa pusing dan akhirnya terjatuh. Tangannya terluka terkena pisau bedah. Untungnya itu bukan pisau bedah yang sudah terpakai. Dr. Baek pun segera mengobati tangan Eun-sol. Jaksa Kang Hyun yang baru tiba terlihat sangat khawatir dengan keadaan Eun-sol. Ia pun sempat berteriak agar Dr. Baek berhenti mengobati tangan Eun-sol karena Dr. Baek pernah membunuh orang dengan tangannya. Orang-orang di sana terkejut dengan teriakan Jaksa Kang Hyun. Mereka pun bertanya-tanya maksud dari ucapan Jaksa Kang Hyun. Selesai tangannya diobati, Eun-sol kembali ingin melanjutkan membantu otopsi. Tapi kali ini Dr. Baek menyuruhnya untuk melihat melalui lensa kamera. Semua karyawan NFS masih mencari keberadaan Han So-yeon, dan ternyata ia bersembunyi di toilet. Ia sangat ketakutan begitu mengetahui kalau korban kemungkinan terkena MERS. Dan ia juga mengkhawatirkan anaknya yang masih duduk di bangku TK, karena dia adalah orang tua tunggal. Di ruang otopsi, Dr. Baek mulai mengeluarkan satu persatu organ tubuh korban. Korban mengalami fibrosis paru, yaitu penyakit dengan kondisi salah satu paru mengeras. Hampir tidak ada makanan di perut korban. Ada warna hijau dalam perut. Menurut Dr. Baek, itu sebuah keanehan. Atas perintah Dr. Baek, detektif Cha menelpon orang yang menemani korban ke Qatar. Menurutnya, di Qatar, korban mengalami batuk kering, dan ia seperti kehabisan nafas. Beberapa kali istri korban membawakan bekal makanan saat korban melakukan perjalanan bisnis. Menurut Dr. Baek, korban susah bernafas dikarenakan paru-parunya sudah rusak. Kemudian Dr. Baek menyuruh beberapa orang untuk mendatangi tempat tinggal korban, karena ada kemungkinan korban dibunuh. Di tempat lain, Direktur Park menghampiri Han So-yeon yang sedang bersembunyi di toilet. Ia meminta Han So-yeon untuk mau dikarantina.
dan sementara waktu putrinya akan tinggal bersama Direktur Park sampai kasus ini selesai. Otopsi Tuan Lee selesai. Dr. Beck terlihat lemas dan badannya demam. Eun-sol khawatir kalau Dr. Beck tertular MERS. Dr. Beck mengatakan infeksi virus tidak menunjukkan gejala dalam waktu beberapa jam. Jika infeksi virus menyebar dengan cepat, maka manusia akan cepat musnah. Direktur Park menawarkan obat, tetapi Dr. Beck menolaknya. Ia hanya meminta mie instan karena ia lapar. Tak lama kemudian, tim yang dikirim ke rumah Tuan Lee melakukan panggilan video call. Dr. Beck meminta dibawakan sampel kertas dinding di setiap ruangan di rumah Tuan Lee. Ia juga meminta potongan karpet yang ada di rumah itu. Juga air dan debu yang menempel di alat pembersih udara. Ketika Stella memeriksa laci meja rias, ia menemukan banyak obat-obatan. Salah satu obat yang ia temukan adalah NSC. Kemudian Dr. Beck meminta untuk memeriksa tong sampah untuk mencari tisu yang ada noda darahnya. Karena korban batuk kering, kemungkinan paru-paru rusak sehingga mengeluarkan darah ketika batuk. Dr. Beck juga memerintahkan untuk membawa semua bahan-bahan makanan yang ada di sana. Terakhir, Dr. Beck meminta untuk dibawakan catatan medis semua anggota keluarga. Setelah menutup telepon, Eun-sol merasa tangannya nyeri dan badannya pun demam. Menurut Direktur Park, Eun-sol demam dikarenakan keracunan darah. Mendengar hal itu, Eun-sol merasa sangat ketakutan. Ia pun meminta agar segera dikeluarkan dari ruang otopsi. Jasa Kang Yun berusaha menenangkan Eun-sol. Kemudian ia meminta Direktur Park untuk membukakan pintu ruang otopsi agar ia bisa menemani Eun-sol di dalam. Tentu saja Direktur Park menolaknya, karena jika pintu dibuka, kemungkinan besar semua orang di NFS akan berisiko terinfeksi. Tak lama, Jasa Kang Yun mendapat telepon yang memberitahu kalau korban Lee Dong-jae mempunyai asuransi jiwa yang cukup besar. Jasa Kang Yun pun segera pergi untuk menyelidiki laporan itu. Di ruang otopsi, Dr. Beck yang menggigil jatuh pingsan. Sesuai arahan Direktur Park, Eun-sol membuka jubah yang dipakai Dr. Beck. Ia menemukan ada luka di punggung Dr. Beck. Dr. Beck yang dalam keadaan setengah sadar memanggil-manggil nama Han So-hee. Han So-hee adalah kekasih Dr. Beck. Ia adalah seorang perawat di rumah sakit yang sama tempat Dr. Beck bekerja. Saat itu di pinggir pantai, Dr. Beck melamar kekasihnya. Namun lamarannya ditolak. Han So-hee mengatakan kalau dia sedang mengandung anak Kang Yong. Ketika pulang dengan rasa penuh amarah, Dr. Beck mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Ia merasa marah karena merasa dikhianati oleh temannya yang paling dipercaya dan dikhianati oleh wanita yang dia cintai. Dan tak lama kemudian, kecelakaan pun terjadi. Ketika Eun-sol mengompres dengan air dingin, Dr. Beck pun tersadar. Jaksa Kang Yun dan yang lainnya datang, memberi laporan kalau tahun lalu putra Tuan Lee dirawat karena penyakit pneumonia. Melihat rekam medis putra Tuan Lee, Dr. Beck berpendapat kalau semua ini sudah diatur, kecuali ia punya penyakit keturunan pneumonia. Stella datang membawa penggiling lada. Ditemukan Gramoxone herbisida yang berbahaya bagi tubuh di sana. Jika masuk ke dalam tubuh manusia, maka paru-parunya akan rusak. Gramoxone adalah obat yang biasa digunakan petani untuk membasmi gulma yang menyerang tanaman. Menurut detektif Cha, istri korban yaitu Hong Seung-ja sulit untuk dihubungi. Ponselnya mati sejak 3 hari yang lalu. Jaksa Kang Yun mendapat laporan dari Cheo Min-ho kalau istri Tuan Lee menerima asuransi sebesar $30.000 saat putranya dirawat tahun lalu. Setelah meninggalnya Tuan Lee, Hong Seung-ja akan menerima asuransi sebesar $700.000. Mantan suami Hong Seung-ja juga meninggal karena sakit fibrosis paru, dan ia mendapatkan uang asuransi sebesar $440.000. Chon Min-ho mendatangi salon kecantikan langganan Hong Seung-ja. Ia berniat ingin mencari informasi di sana. Ia mengaku kalau ia adalah teman dari Hong Seung-ja. Ia meminta dipijat oleh orang yang biasa memijat Hong Seung-ja. Dari petugas salon itu, ia mendapat informasi kalau Hong Seung-ja sedang mengunjungi iparnya, dikarenakan ibu mertuanya sedang sakit. Chon Min-ho pun segera melaporkan info yang ia dapat kepada Jaksa Kang Yun. Mereka pun segera bergegas mendatangi rumah mertua Nyonya Hong Seung-ja. Di rumah ibu mertua, Nyonya Hong Seung-ja sedang memasak. Tak lama detektif Cha datang. Kemudian ia menyuruh Nyonya Hong untuk mencicipi masakannya. Akan tetapi Nyonya Hong menolaknya. Nyonya Hong Seung-ja tertangkap basah memberikan Gramoxone ke dalam masakan.
Ia pun ditangkap atas tuduhan pembunuhan kepada Hang Son-sun dan Lee Dong-jae. Ia juga menyebabkan kerusakan pada tubuh Lee Chul-jong, penipuan dan pembunuhan kepada Cha Sun-ok, dan ia juga melakukan penipuan asuransi. Di NFS, Direktur Park mendapat laporan kalau Nyonya Hong sudah ditangkap, namun Dr. Beck dan Eun-sol masih belum bisa keluar dari ruang otopsi sampai hasil lab Tuan Lee keluar. Tak lama kemudian, Stella datang membawa hasil lab Dr. Beck yang menyatakan kalau Dr. Beck terkena cacar api. Setelah itu, Pusat Pengendali Penyakit menghubungi Direktur Park yang menyatakan kalau Tuan Lee negatif MERS. Dan akhirnya, Dr. Beck dan Eun-sol bisa keluar dari ruang otopsi. Sebelum pergi, Dr. Beck menyuruh Eun-sol pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan luka di tangan. Di antar jaksa Kang Yun, Eun-sol pergi ke rumah sakit. Setelah itu, jaksa Kang Yun mengatakan kalau tadi ia sangat khawatir sesuatu yang buruk terjadi pada Eun-sol. Jaksa Kang Yun meminta Eun-sol untuk tidak mengabaikan sarannya menjauhi Dr. Beck. Suatu hari nanti, ia akan menjelaskan alasan dari semua itu. Karena hari ini hari peringatan kematian kakaknya, jaksa Kang Yun harus segera pergi. Di rumah Abu, jaksa Kang Yun teringat akan hari itu. Hari di mana kakaknya meninggal bertepatan dengan hari di mana ia diwisuda sebagai jaksa. Dr. Beck juga datang ke rumah Abu, dan ia baru mengetahui kalau jaksa Kang Yun adalah adik dari Kang Yong, sahabatnya. Padahal dulu Kang Yong mengaku tidak mempunyai adik, dan dia juga tidak pernah bercerita tentang keluarganya. Melihat Dr. Beck ada di rumah Abu membuat jaksa Kang Yun menjadi marah. Ia pun masih menuduh kalau Dr. Beck lah yang membunuh kakaknya. Dr. Beck menjelaskan penyebab kematian Kang Yong karena mati lemas. Karena kelumpuhan otot pernafasan yang disebabkan oleh sodium pentatol dan suntikan sukametonium klorida. Dan ini dikategorikan kematian bunuh diri. Namun Kang Yun tetap kekeh menuduh Dr. Beck sebagai pembunuh kakaknya. Bahkan menurutnya, Dr. Beck adalah seorang pengecut, melarikan diri setelah membunuh dan bersembunyi di antara mayat-mayat sebagai dokter forensik. Jasa Kang Yun pun mengatakan kalau ia akan segera mengungkapkan kejahatan Dr. Beck. Dr. Beck dan Dr. Kang Yong, mereka bersahabat. Keduanya bekerja di rumah sakit Seon. Namun mereka mencintai wanita yang sama, yaitu perawat Han So-hee.